itu kembali pada diri kita sendiri. Tidak ada satupun orang, entah itu orang tua kita, pacar kita, yang bisa memaksa kita. Kesadaran itu muncul dari diri sendiri. Kesadaran itu harus muncul dari diri sendiri. Jadi Halo semuanya, balik lagi di Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Nah, halo semuanya, balik lagi nih sama aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya ketemu aku mulu. Tapi buat temen-temen yang baru pertama kali nonton Bisik, halo, nama aku Visa dan hari ini aku akan jadi host untuk podcast hari ini. Oke, nah topik Bisik hari ini menurut aku menarik banget nih, karena ini penting pakai banget, cuman jarang banget dibahas sama remaja-remaja saat ini. Oke, tapi sebelum aku masuk lebih dalam lagi ke dalam topik kita, aku mau kenalin dulu nih, karena aku nggak sendiri. Ada Opi. Halo Opi. Halo. Nah, oke, gimana Pi kabarnya? Baik. Oke. Nah, Pi, tadi aku udah sempat singgung dikit nih tentang tema yang akan kita bahas. Kira-kira kamu tahu nggak sih kita mau bahas apa hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang financial literacy. Oke, financial literacy ya. Financial literacy itu jujur menurut aku kurang familiar nggak sih bahasanya? Kayak nggak semua orang tahu kayak apa sih itu. Nah, karena itu kita nggak sendiri nih, kita nggak berdua doang, karena kita butuh orang yang ahlinya banget nih. Ada Om Ketut. Halo. apa kabar? Baik, Om. Senang sekali nih saya diundang. Anak-anak remaja jadi berasa muda lagi kita. Masih muda sih. Oh, masih muda ya Pak. Jiwanya sangat muda harus sekali. Harus selalu muda, jiwanya harus muda, sehat. Nah, oke. Kita mau ngobrolin apa ini kita? Nah, tadi Pak, kita mau ngomongin tentang financial literacy. Kita mungkin langsung dive in aja ya Pak. Kira-kira definisi financial literacy itu apa sih Pak? Oke. Topik yang sangat menarik. Sebenarnya ini sudah kalau orang-orang bilang financial literacy atau literasi keuangan begitu ya, orang mikirnya atau orang bicaranya udah sekitar 3-4 tahun terakhir ini begitu ya. Apa itu literasi keuangan atau financial literacy? Kalau kita lihat atau kita baca definisinya, itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan secara efektif. Jadi kadang-kadang kan setiap orang kan, ya bukan kita kemudian menjadi hamba uang, tidak, tetapi dari uang, dari berkat yang Tuhan izinkan, anugerahkan pada kita, kita diberikan hikmat. Untuk apa? Untuk mengelola uang itu sendiri. Untuk apa? Selain untuk kebutuhan hidup kita, juga untuk memberkati sesama. Nah, ini pentingnya literasi keuangan. Jadi literasi keuangan itu adalah, sekali lagi saya sampaikan, kemampuan untuk memahami tata cara atau bagaimana cara mengelola keuangan secara efektif. Ada beberapa hal ya, sedikit ya saya sampaikan. Literasi keuangan itu adalah untuk meningkatkan kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran untuk mengelola keuangan kita, bahkan mengelola hutang kita. Hutang juga harus dikelola ya, nggak cuma duit saja yang ada di dompet kita, tapi hutang juga harus dikelola. Kemudian dalam literasi keuangan juga kita belajar meningkatkan tabungan, kemudian untuk meningkatkan investasi atau belajar investasi. Kenapa? Karena investasi atau tabungan itu nantinya akan membawa kita pada zona di mana kita mandiri secara keuangan. Pernah dengar ya istilah financial freedom. Nah itu jadi orang aktif pelayanan, orang aktif santai, jalan-jalan, tapi kok kayaknya duitnya nggak habis-habis. Nah itu yang harus kita kejar. Kenapa? Rahasianya di mana gitu ya? Nah ternyata di situ ada kemampuan di sini, kemampuan di dalam mengelola keuangan itu sendiri. Paham ya, literasi keuangan adalah itu, belajar mengenai hal-hal demikian. Tapi kenapa penting sih Pak, apalagi buat kita remaja ya, kan kita belum berpenghasilan secara tetap nih, kita belum punya pekerjaan, dan penghasilan kita ya bisa dibilang dari uang saku dari orang tua. Kira-kira kenapa kita harus belajar dari dini?
kenapa kita harus belajar dari sejak dini kita mengelola keuangan begitu ya? Iya. Aduh, pertanyaan bagus sekali. Istilahnya badan kita nih, ya. Nih kayak misalnya, aduh saya pengen punya badan yang apa tuh six pack. Sekarang baru five pack ya. Kita baru belum six pack gitu ya. Kita pengen badan yang kekar, yang sehat begitu ya. Kan nggak bisa langsung tiba-tiba dalam waktu satu malam mimpi kemudian besok udah jadi kayak binaragawan begitu ya. Tentu saja sejak dini, sejak awal atau dari permulaan kita harus kelola badan kita sendiri. Mungkin kita jaga makan, kita olahraga, mungkin kita juga kalau ada uang lebih kita masuk ke gym begitu ya. Nah, ke gym pun saya juga kalau lihat kawan-kawan kita butuh waktu 1-2 tahun baru bisa membentuk badan yang bagus. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, terkait dengan keuangan pun demikian. Kita nggak bisa kemudian tiba-tiba saya pengen punya tabungan besar, pengen tabungan banyak, investasi yang menghasilkan. Tapi kita tidak mulai dari sejak awal. Ada istilah kalau mau besar kecil dulu. Kita semua dulu lahir dalam bentuk baby, nggak mungkin kita lahir langsung seperti sekarang kan. Jadi memang harus dikelola dari sejak awal, dari sejak dini. Bersyukur kalian anak-anak, teman-teman remaja sudah memiliki kesadaran untuk melakukan pengelolaan keuangan. Belum terlambat, justru kalian baru mulai begitu ya. Begitu, itulah makanya pentingnya dimulai sejak dini, sejak awal. Begitu. Oke, nah Pak, apakah penting memiliki tujuan finansial sejak remaja? Karena kan kebanyakan dari remaja ini menganggap bahwa nggak perlu untuk memiliki tujuan finansial karena kami menganggap bahwa diri kami itu masih terlalu muda untuk mempelajari tentang itu. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk menetapkan tujuan finansial itu? Apalagi untuk tema pada kali ini tuh cukup jarang dibahas dalam kalangan remaja. Jadi kembali Opi, thank you. Tadi Visaka sampaikan memang perlu kita, ini kan kaitannya ya, pertanyaannya ada kaitannya. Jadi memang dari sejak kecil, sejak awal kita harus melakukan mengelola keuangan kita. Tidak harus dalam jumlah yang besar. Kadang-kadang aku nabung nanti kalau saya udah punya gaji sendiri. Aku nabung nanti kalau saya sudah gaji saya sekian. Kebutuhan hidup kita itu kadang-kadang mendahului daripada penghasilan kita. Nah, untuk itu jangan pernah kita menunda-nunda untuk melakukan pengelolaan keuangan atau menabung. Nah, supaya tadi masuk ke pertanyaan Opi, apakah kita perlu memiliki tujuan, ya kan? Tujuan dalam melakukan pengelolaan keuangan atau menabung gitu. Tentu saja. Kita semua waktu kecil, bukan waktu kecil, sekarang pun pasti punya apa? Cita-cita. Nah, cita-cita kita itu kan kita harus kadang-kadang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itu artinya apa? Artinya bahwa cita-cita kita boleh besar. Artinya tidak besar kecilnya cita-cita saja, tetapi bahwa kita setiap orang harus punya keinginan, harus punya tujuan, harus punya goal. Goalnya apa? Contohnya nih saya sedikit bercerita. Waktu saya SMP gitu ya, SMP itu dulu lagi marak yang namanya sepatu Warrior. Saya nggak tahu sekarang ada apa nggak Warrior. Warrior tuh waktu ya, Warrior. Tapi saya suka lihat tuh anak-anak remaja make tuh mereknya udah beda gitu, yang warnanya hitam gitu kan, agak nutup mata kaki gitu, agak tinggi. Nah, itu waktu harganya saya nggak terjangkau sebagai seorang anak gitu kan, yang mengandalkan seperti kalian pendapatan dari orang tua ya, dapat dari orang tua. Nah, saya bercita-cita saya pengen punya sepatu itu. Yang saya lakukan apa? Ya dari uang saku saya tabung. Dari uang saku saya tabung, sehingga membuat saya menyisihkan uang saya itu dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Karena apa, Opi? Karena tadi kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Nah, kalau sekarang mungkin kalian pengen, waduh, ada yang pakai
Nike Air ya, waduh bagus nih gitu. Nike Air kan harganya mungkin sekarang berapa tuh, 3 jutaan ya? Iya, kurang Ya lebih. kurang lebih ya 2-3 juta begitu ya. Kalau dapat untung-untung kan dapat yang diskon mungkin kurang gitu ya. Tapi tetap aja mungkin kita merasa aduh masih mahal nih. Ya yang kita lakukan adalah kita harus menabung. Nah, itulah yang namanya tujuan. Ya tentu saja ini contoh-contohnya ada contoh-contoh dari zona remaja ya. Nanti orang yang seiring dengan peningkatan usia kita pasti cita-cita itu akan berkembang lagi. Mungkin pengen punya motor, pengen punya mobil, menikah dan lain sebagainya. Segala sesuatu harus ada tujuannya. Kalau ada tujuan pasti kita ada semangat dan kita ada sukacita untuk melakukannya. Gitu. Kira-kira kan tadi kita udah menetapkan tujuan nih. Nah, aku mau ngomongin kalau di remaja itu tuh banyak banget tren-tren yang terjadi sekarang. Kayak ikut inilah atau enggak kita beli ini, beli itu. Kayak waktu itu kayak yang Labubu. Waktu itu kan sempet hype banget dan Labubu. semua orang mau beli kan, Pak. Nah, tapi gimana sih caranya kita tetap bersosialisasi dan mengikuti tren yang ada. Cuman kita stay on the budget gitu loh, kayak nggak menghabiskan banyak uang. Iya dong, kita nggak mau dicap sebagai sorry ya, waduh ini Emang lagi musim pancaroba ya, Pak? Nah, kita tidak mau ya dicap sebagai apa itu istilahnya kalau sekarang ya, kurang pergaulan gitu ya, atau nggak update gitu ya, atau kudet atau apalah istilahnya keren-keren sekarang anak-anak remaja. Nah, kita masih tetap bisa ikutin tren itu, tetapi disesuaikan dengan kita punya budget, stay on our budget gitu ya, tadi yang kamu sampaikan. Nah, banyak trik-trik yang bisa kita lakukan. Kita harus cerdas dalam mengelola keuangan kita. Opi, idolanya siapa? Kalau penyanyi ya, artis ya. Penyanyi. Siapa? Yoasobi dari Jepang. Yosubi dari Jepang. Saya tuh idolanya kalau Jepang itu wasabi. Tapi makanan, Bisa makanan. Ya, pedes-pedes ya. Kalau Visaka? Aku suka Nadine Amiza. Nadine Amir. Saya tuh siapa itu? Penyanyi Oh, lokal, penyanyi Pak. juga ya? Penyanyi Oh. lokal, Pak. Kita ketahuan umurnya ya. Kok nggak ada yang mengidolakan Pendeta Gloria? Suaranya keren loh. Iya. Oke. Pada waktu idola kalian mengadakan konser di Jakarta, ya teman-teman yang pemirsa juga masing-masing saya yakin punya idola juga gitu ya. Mengidolakan orang tidak salah, ya itu sah-sah saja. Yang penting kita tahu batasan. Kita tentu pada waktu mereka mengadakan konser kita pengen tuh nonton langsung live gitu ya. Tetapi bagaimana supaya kita dengan keuangan yang kita miliki kita tetap bisa update, kita bisa menyenangkan diri kita ya. Kita sudah kerja keras, sudah bekerja mungkin atau bekerja sambil sekolah atau sekolah dengan keras. Kita boleh tuh mengentertain diri sendiri. Selain kita juga terus melayani Tuhan. Nah, kalau kita lihat nih, tiket itu kan ada berbagai kelas ya. Ada VVIP, ada VIP gitu ya. Nah, untuk meminimize biaya, kita bisa atau kalian remaja-remaja bisa beli yang kelas festival. Tahu ya kelas festival? Yang paling justru kelas festival itu yang paling dekat dengan panggung. Bisa berdiri 2 jam jingkrak-jingkrak, kalian nggak akan capek deh. Nah, itu bagian daripada pengelolaan keuangan. Jadi kita tetap bisa mengelola keuangan kita, tetapi tanpa kita seperti halnya kita dianggap nggak update atau nggak ngikuti perkembangan begitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Demikian juga gadget gitu ya. Gadget kita tidak harus kita pikirkan sekarang gadget. Gadget ini saya pakai untuk simpan data pekerjaan atau atau sebagai alat penolong untuk WhatsApp, buka email, buka YouTube dan media sosial yang lain. Kan itu saja yang paling berdasarkan penelitian kan 80% pengguna gadget itu kan ya itu hanya untuk itu gitu loh. Artinya tidak harus kita menggunakan uang kita atau tidak harus kita
membeli gadget yang saya nggak sebut nama ya, ntar dipikir ini kan nggak di-endorse ya. Yang sempat yang tipe terbaru nggak bisa masuk Indonesia itu, nggak perlu sampai yang merek itu. Karena kecuali kalau kita memang sudah bekerja, merek itu perlu karena dia punya kapasitas penyimpanan datanya aman dan besar. Tapi kalau sekedar untuk update pelayanan, untuk buka medsos, banyak yang harganya terjangkau oleh kita semua. Yang cukup baik. Yang cukup baik dan cukup membantu kita. Nah, itu bagian-bagian atau pilihan-pilihan hidup itu kita harus lakukan. Artinya kita juga harus cerdas dalam melakukan pengelolaan keuangan. Nah, ini pentingnya literasi keuangan. Begitu. Oke, Pak. Ketika remaja mengelola uang, itu kan terkadang para remaja masih bingung. Bagaimana sih cara untuk membuat anggaran keuangan yang baik dan benar untuk para remaja, itu, Pak? Mungkin tips and triknya, Pak. Oh, tips and triknya. Tips and triknya itu banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi tentu saja yang pertama-tama saya nggak bosan. Tadi sampai kita udah bahas. Yang pertama adalah tentukan tujuan daripada kita menabung atau mengelola keuangan atau berinvestasi. Pada saat kita memiliki tujuan, kita memiliki semangat. Jadi ya kan? enjoy. Enjoy. Contohnya ini sampai bercanda ya. Aku ini deh. Naksir deh itu di KR ada cowok yang lucu gitu ya. Istilahnya kalau ganteng tuh lucu ya. Loh, kok ada nih. Ada. Nah, aku pengen mengenal dekat dengan dia. Wajar, sah gitu kan. Nah, pada waktu kita punya tujuan itu membuat kita apa? Semangat. Semangat bangun pagi supaya kita bisa dandan yang oke, gitu kan. Terus siapa tahu nanti ketemu dengan teman-teman yang lain gitu ya. Ini adalah tujuan. Pada saat kita memiliki tujuan, kita memiliki semangat. Pada saat kita memiliki semangat, seberat apapun hal yang harus kita hadapi, kita pasti enjoy dan tidak merasa tersiksa. Waduh, saya harus naik bis, habis itu naik angkot, habis itu naik Gojek. Kalau duitnya terbatas ya jalan kaki masuk ke Citra. Itu bagian dari sebenarnya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi karena kita punya tujuan, pertama-tama ke gereja, yang kedua ketemu ehem-ehemnya gitu kan. Nah, menjadi semangat kan. Nah, demikian juga untuk dalam kita mengelola keuangan, menabung ya. Mengelola keuangan, menabung. Kalau kita punya tujuan, tadi saya istilahkan kalau om dulu punya sepatu gitu ya, sebatas sepatu gitu ya, itu tapi yang biasanya kalau istirahat kan 2 kali ya kalau sekolah ya, istirahat kan 2 kali. Untuk bisa menabung, jajan ke kantin itu sekali aja pas yang jam 12 ya, yang jam 9 ke jam 10 atau setengah 10 kan barusan sarapan di rumah, jadi udah nggak usah jajan gitu. Nah, itu sudah menghemat. Dibilang, waduh, rasanya kok kurang oke ya kalau jam 9.30 atau istirahat pertama nggak jajan gitu. Oh, nggak masalah, kita tidak akan merasa berat melakukan itu karena kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Nah, jadi yang pertama-tama tipsnya gitu ya, itu untuk dalam mengelola keuangan agar menarik dan tidak merasa berat, kita harus punya tujuan. Yang kedua, kita bikin anggaran, Opi, seperti tadi Opi tanyakan. Kita bikin anggaran tentu saja anggaran yang realistis. Jangan kemudian seperti peribahasa lama, kalian pernah dengar nggak, besar pasak daripada tiang? Waduh, itu nggak pernah dengar. Aduh, kita umurnya beda ya, padahal nggak jauh-jauh amat umur kita ya. Kita beda 1 tahun doang. Besar pasak daripada tiang. Jadi tiang rumah itu yang berdiri, pasak itu adalah kayak
Kalau zaman dulu tuh orang bangun rumah itu nggak pakai paku, tapi pakai pasak. Pasak itu kayu kecil yang dimasukkan untuk mantek gitu loh, supaya itu pasak. Iya, tahu. Jadi diistilahkan jangan besar pasak daripada tiang. Tiangnya cuma ukuran misalnya 10 meter, pasaknya 20 meter. Jadi lebih berat daripada pasaknya, roboh lah rumah. Atau ada lagi ukur baju badan sendiri dengan badan saya yang agak begini kan, nggak mungkin aku pakai es kan, tapi aku lihat ini anak-anak remaja kecil-kecil badannya keren-keren, make juga ya nggak mungkin muat gitu kan. Artinya saya harus mengukur diri sendiri. Demikian juga dalam membuat anggaran, jangan kita kemudian terlalu memaksakan diri. Pada waktu kita memaksakan diri tidak sesuai dengan kebutuhan kita atau penghasilan kita yang tidak realistis anggaran itu, maka pertama anggaran tidak akan pernah tercapai, yang kedua kita akan merasa tersiksa. Pada akhirnya setelah merasa tersiksa kita akan stop, tidak akan melakukan nabung lagi atau berinvestasi lagi. Nah, kemudian tentukan berapa jumlah yang akan kita tabung setiap bulannya. Misalnya dari orang tua setiap bulan dapat 500.000 untuk persembahan perpuluhan atau persembahan mingguan, anggap saja berapa? 50.000 misalnya, 50.000, sisa 450. Kalian harus berpikir, dengan saya tabung 50.000, dengan 400.000 sisa, saya bisa selama 1 bulan. Ini harus dicoba gitu loh. Seperti tadi sampaikan, ya sebulan 50.000 mau kemana, mau dapat apa? Kita nggak tahu. Ternyata tiba-tiba jalan-jalan ke mall dan mogot, barang yang kita butuhkan lagi sale, lagi diskon. Kita pikir-pikir, loh kok pas dengan kita punya tabungan. Nah, tidak yang tahu. Nah itu, pembuat anggaran itu penting. Jadi pertama, tentukan tujuan yang membuat kita semangat, buatlah anggaran yang realistis, yang membuat kita nyaman gitulah. Dan yang ketiga adalah mulailah dengan jumlah yang kecil. Mulailah dengan jumlah yang kecil. Jangan pernah meremehkan serupiah pun, karena itu sangat berarti. Serupiah, kalau nggak ada serupiah, nggak ada bilangan 1 juta. Betul. Gitu. Ya. Oke, tadi kan Bapak udah membahas mengenai tips and triknya nih. Nah, tapi kadang-kadang remaja-remaja sekarang tuh yang aku temuin cuman menggebu-gebu di awal doang, Pak. Nah, terus gimana cara menciptakan konsistensi kebiasaan finansial yang baik gitu di remaja? Konsistensi itu penting, karena dengan kita memiliki konsistensi, maka apa yang kita rencanakan, apa yang kita tujuan yang kita canangkan akan berhasil. Itu kembali pada diri kita sendiri. Tidak ada satupun orang, entah itu orang tua kita, pacar kita, yang bisa memaksa kita. Kesadaran itu muncul dari diri sendiri. Kesadaran itu harus muncul dari diri sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana untuk memunculkan continuity menabung, ya itu harus berangkat dari diri sendiri. Gitu. Yang penting juga rutinitas menabung itu perlu. Dan sekarang platform-platform untuk menabung itu kan demikian banyaknya ya. Tidak harus kita datang ke bank. Aduh ribet Pak, Om. Hanya mau nabung 50.000 aja saya harus datang ke satu bank, ngantri, begitu nabung 50.000 ntar tellernya jutek ngelayaninya. Sekarang banyak aplikasi yang dimana menabung itu cukup dengan jari kita klik pindah buku nabung dah. Udah langsung di itunya ya, apa di jadi, bagi-bagi. Betul. Jadi datang ke bank yang punya produk, pertama kali tentu saja memang harus datang dong, buka rekening. Nah nanti di dalam rekening itu ada pembagiannya. Misalnya 500.000 masuk ke rekening A. Dari rekening A itu dia nanti bisa di-split. 50.000 ditabung untuk tabungan. Terus kemudian yang 400.000 cadangan operasi 550.000 itu operasional kita. Jadi kalau kita mau ngetap, kita mau pakai itu dari yang 450. Yang 50.000 biar saja dia stay di situ.
Oh. Nah, tanyakan ke bank. Banyak, saya juga nggak sebut banknya, nanti dipikir kita lagi endorse ya. Begitu ya, banyak aplikasi-aplikasi sekarang kan, banyak sekali kalian dengar kan, digital banking gitu. Nah, bank-bank digital juga sudah marak seperti itu. Begitu. Oke. Ketika kebiasaan untuk finansial yang baik itu udah terjadi, gitu, pasti kan ada dampak-dampak yang akan terjadi untuk para remaja. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah dampak positif yang akan dirasakan oleh para remaja ketika kebiasaan finansial itu terjadi dalam diri mereka? Oke, tentunya dia akan menikmati kemandirian dalam sektor keuangan. Dia akan menikmati bahwa ada kebanggaan. Aku beli sepatu, aku beli baju online, ya kan? Baju online pakai duit sendiri, nggak minta orang tua. Itu satu privilege, itu satu hadiah untuk diri kita. Karena kita bisa menunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita mampu. Kita mampu, ya kan? Bahkan tidak harus 100%. Saya yakin orang tua dimanapun pasti akan merasa bangga, misalnya, Pak, Mah, Pak, Bu, ini aku mau beli nih baju, nih bagus nih, ini misalnya, ini udah mau Paskah, butuh baju warna ungu misalnya gitu. Harganya berapa? 100.000 di online, di Shopee gitu ya. Tapi aku cuma punya duit 50.000 nih, atau 75.000 nih. Boleh nggak sisanya tolong dibantu? Saya yakin orang tua akan bangga dan suka dengan hal demikian. Jadi dalam menabung jangan lupa untuk menikmatinya. Itu penting. Jadi itu penting. Jadi hadiahi diri kita, hadiahi kerja keras kita. Dengan menabung itu kita bekerja keras, ya kan? Hadiahi diri kita dengan apa yang menjadi kesenangan kita. Beli baju, beli apa, minta tolong orang tua nambahin sedikit, itu bagian dari kita menghadiahi. Loh, berarti nabung buat konsumtif, dalam tanda kutip, untuk anak remaja saat ini yang belum memiliki penghasilan sendiri, menabung untuk konsumtif, iya, boleh, sah, dan tidak salah. Kenapa? Ya karena kalian masih dengan orang tua. Belum ada pengeluaran ada pengeluaran yang lain, Pinter. Ya, nggak ada bayar, nggak, kan kita nggak dipaksa untuk bayar bantu bayar listrik, PAM gitu kan. Ya, tugas kita adalah belajar. Nah, cuma dari uang saku yang orang tua berikan pada kita, itu kita kelola, sehingga kita pada waktu kita mengelola, kan namanya orang mengelola itu kan bekerja keras. Nah, kita harus hadiahi diri kita dengan hasil daripada menabung itu. Gitu. Oke, Pak. Jangan lihat, sekali lagi jangan lihat jumlahnya ya. Kalian jangan terus, teman-teman remaja semua, jangan pernah terpaku bahwa aku cuma punya segini sebulan, cuma dikasih uang orang tua segini. Jangan pernah melihat hal itu. Karena ya besar kecilnya itu memang disesuaikan dengan umur kita gitu loh. Ini satu testimoni baru juga, yaitu mungkin sekarang udah nggak ada, tapi saya masih mengalaminya. SD, SMP sudah nggak. SD itu saya nabung masih pakai celengan. Kalau orang bilang celengan semar gitu ya. Celengan semar atau celengan jago gitu ya. Cuma saya kadang-kadang jeleknya, punya sifat jelek itu, kalau sudah penuh itu sayang untuk dipecah, karena kan sayang kan, jagonya jadi berantakan gitu kan. Sementara kalau cuma dicongkel-congkel gitu kan, suka ada godaan-godaan lewat, itu selotipnya dibuka deh. Jadi kita beli celengan, kalau zaman dulu murah dari Tanah Liat itu, yang bulat-bulat gitu. Itu tidak hanya ada di sinetron atau di buku cerita, itu zaman atau generasi saya itu kita alami. Nah, kita masukin 100 rupiah, dulu ada 100 rupiah koin, sehari sekali, pokoknya ada. Nah,
dari situ apa? Kita nggak pernah melihat isinya. Begitu kita buka ternyata kok dicukupkan untuk beli sesuatu yang kita inginkan di pada yang setelah tabungan itu penuh. Nah, sekali lagi saya sampaikan jangan pernah melihat isi jumlahnya, besarnya. Sekali lagi mau besar kecil dulu gitu. Tetapi kalau tidak segera dimulai dari yang kecil, kapan besarnya? Gitu ya. Jadi yang penting untuk memulai dulu ya Pak. Memulai dan itu harus timbul dari kesadaran kita. Itu harus timbul dari kesadaran kita. Mau orang tua pagi, siang, sore kayak minum obat menasehati, kalau nggak tumbuh dari kesadaran kita, menurut saya niscaya itu bisa terjadi. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang menabung dan menabung. Nah, salah satu topik yang menurut aku menarik juga di antara teman-teman aku juga ada sih yang udah melakukan investasi, Pak. Kira-kira sebenarnya investasi buat remaja itu perlukah atau penting untuk diketahui juga kah atau gimana, Pak? Oke. Investasi. Kalau kita bicara mengenai investasi atau kata investasi, orang kayaknya mungkin takut ya. Iya. Investasi itu kan kita harus punya modal yang kita investkan ke satu tempat, ya kan, atau satu produk, kemudian diharapkan nanti produk itu menghasilkan, atau dia bekerja untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, investasi itu namanya investasi. Bersyukur kalian hidup di era sekarang ini, di mana sistem digitalisasi sudah sangat menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Bicara mengenai investasi seperti menabung. Menabung itu apa? Menyimpan. Dan pada waktu menyimpan ada bunganya nggak? Ada. Walaupun cuma mungkin 1%, 2%, pasti ada bunganya. Itulah yang namanya investasi. Kenapa? Kita menaruh modal kita 50.000, nanti setiap bulan mungkin menjadi 50.500 rupiah. 500 rupiah itu adalah hasil investasi kita. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tadi saya sampaikan kalian bersyukur hidup di era sekarang bahwa investasi tidak harus besar. Investasi itu bisa dilakukan kecil-kecilan. Nah, dari mana misalnya? Kalau kita belum bisa mengelola misalnya beli franchise apa-apa, aduh itu ntar ya. Sekarang aplikasi investasi banyak sekali. Saya nggak sebut nama, tapi tetap kalian searching aja, kalian searching di Google banyak muncul. Namanya lucu-lucu sih, A, B, C, D investasi. Di situ dia menawarkan investasi dengan modal minimal berapa? 100.000, 200.000, itu banyak sekali. Itu dikelola oleh platform-platform digital atau bank-bank digital atau bank-bank konvensional. Dan itu bisa kalian pakai. Kalian lakukan misalnya untuk dengan melakukan investasi yang mulai dari yang kecil dulu. Memang yang namanya investasi kadang naik turun ya. Tapi kita belajar di situ. Dan yang penting, yang paling utama, beberapa kali dalam podcast dengan Komisi Dewasa Muda saya selalu sampaikan, pilihlah yang memang resmi. Oh, itu gimana tuh Pak? Ya kan ada kan platform investasi yang ilegal. Bodong begitu ya. Nah, kalau ini saya berani nih sebut nih, dulu ada istilahnya robot trading gitu ya. Pernah dengar dong? Pernah dengar. Robot trading itu tidak memiliki izin dari otoritas begitu ya. Nah, akhirnya ya banyak yang orang sudah invest di situ besar-besaran, ternyata dananya nggak bisa ditarik lagi. Nah, kalian bisa, gimana caranya untuk melihat ini asli atau tidak asli? Gampang. Pada saat kalian sudah menemukan platform A misalnya gitu, tinggal di googling aja ke otoritas jasa keuangan misalnya begitu, atau tanya ke Mbah Google, pasti akan kelihatan apakah nama ini terdaftar dan diawasi oleh otoritas atau tidak. Begitu. Kurang lebih. Jadi saya juga lucu, saya lihat tuh banyak yang disediakan untuk remaja itu mulai dari 50.000 sudah bisa melakukan investasi.
gitu. Jadi investasi itu sebenarnya lumayan penting ya untuk remaja Penting, ketahui. penting, ya. Karena untuk kedepannya juga berguna banget. Sekali lagi kalian pada taraf belajar mengelola keuangan dengan cara menabung maupun melakukan investasi dari uang yang kita terima dari orang tua. Oke. Gitu. Oke, tadi kan sudah bicara tentang investasi dan apa aplikasi yang emang resmi atau enggak gitu kan. Nah, apakah dari remaja itu udah bisa mulai investasi atau emang untuk para pemuda-pemuda aja nih yang bisa untuk mulai investasi? Sudah mulai bisa pada saat kalian sudah punya ID card. Pada saat kalian sudah punya KTP, kalian bisa mulai melakukan investasi. Karena pada waktu kalian mau mendaftarkan sebagai investor gitu ya, istilah kerennya investor gitu ya, itu kalian diminta untuk mengisi data pribadi. Nah, kalian bisa isi. Tentunya nanti dia akan meminta nomor rekening bank dan nomor ID card kita. Aman. Asal terdaftar di OJK. Asal terdaftar di OJK, asal terdaftar di otoritas, gitu ya. Sehingga kalau terdaftar di otoritas itu ada rambu-rambu yang mereka harus penuhi, ada rambu-rambu yang harus mereka taati. Tidak kemudian dan jelas gitu. Tidak kemudian dia begitu sudah mulai dana masuk banyak ke mereka, kemudian mereka langsung tutup platform, hilang gitu. Oke, mungkin tadi kita udah ngomongin tentang menabung, investasi. Terakhir nih Pak, kira-kira banyak juga remaja-remaja yang suka mulai buka bisnis kecil-kecilan. Nah, kira-kira itu oke nggak sih Pak, kayak untuk remaja buka bisnis kecil-kecilan, dan gimana, atau enggak mungkin mau nambah uang jajan nih, mau coba part time. Nah, itu gimana menurut Bapak? Saya jadi ingat waktu zaman seusia kalian itu SMA ya? Iya. Saya kuliah. Udah kuliah, wih keren ya. Oke, jadi begini, jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu kalau hal itu adalah benar di mata hukum Tuhan, hukum negara. Jangan pernah malu untuk melakukan hal-hal yang mungkin menurut teman-teman kalian bisa menjadi bahan bullying ya, teman-teman yang pemirsa ya podcast ini. Sekedar untuk cerita saja, bukan untuk apa maksudnya. Percaya boleh, enggak boleh ya. Dulu ini Om waktu SMA kelas 2 dan kelas 3 itu naik motor. Apa yang Om lakukan? Saya minta ibu saya, kan di rumah kan ada kulkas ya, sekarang semua orang punya kulkas dong ya. Ada kulkas. Nah, dibuat apa itu? Es, tahu nggak? Es kalau sekarang namanya apa ya? Es mambo ya namanya. Oh, tahu. Ya kan? Yang di plastik itu, Pak. Ya, jadi panjang-panjang segini, kemudian di plastik ujungnya dikasih karet. Rasa-rasa, bukan jadi rasa apa tuh? Lemon ya, bukan dari lemon beneran, kan ada perasa gitu ya. Tapi saya minta ibu untuk bikinkan yang gulanya gula asli gitu ya. Oke, jadi karena kadang-kadang saya juga ikut makan. Nah, setelah jadi es ditaruh di termos es. Setiap berangkat sekolah saya bawa dua termos, kiri kanan taruh di depan gitu. Saya titip di kantin, ibu kantin sekolah. Pulang sekolah saya bawa, saya ambil dan selalu habis. Dan itu ada menguntungkan. Kenapa? Kita jual air kan? Iya. Jual air yang dimasukkan. Ya memang kemudian orang tua saya terus kemudian enggak terus, ayo potong 50% buat bantu bayar listrik. Enggak juga sih. Listriknya ikut orang tua. Loh, toh bikin es atau enggak bikin es kan itu kulkas tetap nyala. Iya. Kan? Gitu. Dari situ tadi kalau pertanyaannya adalah apakah boleh mulai berusaha menambah uang jajan, itu saya nggak cuma menambah, justru mungkin saya bisa mengcover uang jajan saya dari orang tua. Dari 2 es mambo itu pernah di akhir bahkan terakhir bawanya nggak cuma 2,
tapi 4. Oh, Kenapa? Karena saya minta diganti motor makin tua gitu kan, pakai beli Iya. ganti motor Vespa, tau kan Vespa? Oh, iya, Nah, tahu, Vespa tahu. depan kan lega tuh, iya. nah, itu bisa buat 4 termos. Oh. Nah, itu nanti kalau bisa tanya deh. ini benar-benar saya alami selama 2 tahun dan ini sangat menguntungkan dan menghasilkan. Mungkin sekarang nggak harus seperti itu. Yang saya ceritakan ini adalah cerita untuk perbandingan saja, tapi tidak harus yang sama. Sesuai dengan pertanyaan tadi, saya yakin kalian bisa. Sekarang gampang banget. Sekarang itu bersyukur ya bisa. Kita bisa buka akun ya di Bukalapak. Oh, jadi keren-keren. Kalian ini udah bisa buka toko loh iya. ya. Di toko orange juga Toko, bisa. ya. Nah, ini Cita. Saya nggak sebut nama ya. Anak Iya. Om lah, ntar dia marah-marah nih sama saya. Dia waktu kecil itu sukanya main remote control mobil, Oh, iya. kemudian mobil apa itu ya, yang apa sih yang Oh, yang dipajang, kecil-kecil yang ya. dipajang ya gitu ya. Tapi beli aja, nggak kemudian dibongkar dari plastiknya gitu. Pada waktu dia udah gede, udah main kayak gitu, udah malu, udah dia buka toko online, Oh. Bukalapak, di Bukalapak waktu itu. Ya dia share aja, di situ difotoin, dijual-jual. Ya tinggal papinya aja yang belum dijual. Ini hanya contoh saja. Jadi ini juga menguntungkan. Kalian pun juga bisa lakukan. Misalnya baju udah dipakai 2-3 kali, kok cewek kan males pakai lagi ya. Nah, difoto pre-love, dipakai 2 kali atau 3 kali, dijual. Iya, saya sering lihat tuh teman-teman saya nge-live di aplikasi untuk jual-jualin baju. Itu dia gitu loh. Nah, itu bisa kalian lakukan tanpa modal yang besar kan. Modalnya hanya kita mau. Iya, betul. Itu saja. Menjawab pertanyaan nggak? Menjawab. Ya, oke. Jadi mungkin saya simpulkan dari pembahasan kita ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama, uang bukan segalanya, tapi Pasti. segalanya butuh duit. Makanya Ya. kita perlu mengatur dengan Mengatur, baik. ya. Dan kita harus mulai dari kesadaran diri sendiri. Kita start small aja untuk bisa mencapai melampaui yang lebih besar, teman-teman. Dan yang tadi Pak Ketut bilang, kita tips and triknya gimana sih? Pertama kita tentuin tujuannya dulu, baru kita tentukan anggaran yang realistis tentunya, dan ya. adjust ke kita masing-masing. Lalu yang terakhir kita tentuin jumlah yang mau kita capai itu berapa sih? Dan dampaknya dengan kita melakukan ini adalah kita jadi mandiri secara keuangan dan kita bangga pada diri sendiri. Kita punya kebanggaan untuk kita achieve something gitu. Dan mungkin menurut aku mau tambahin sedikit dari yang aku dapat adalah kita perlu pengendalian diri ya dalam mengelola keuangan, karena ada satu kayak kata-kata delayed gratitude. Nah, itu penting banget sih menurut aku, karena untuk mengelola keuangan kadang-kadang kita kayak mikir ambil sedikit, tapi nanti lama-lama juga nggak jadi nabung. Ya, itu perlu kedisiplinan. Nah, ya. Tentukan tujuan. Nah, tujuan itu adalah tonggak utama. Kalau kita punya tujuan, niscaya kita punya kedisiplinan. Dan tambahan satu lagi yang tadi sudah kita bahas adalah jangan pernah kemudian berpikir, aduh, cuma sedikit, cuma segini yang bisa saya sisihkan. Jangan pernah kecil hati, karena justru memang harus dimulai dari yang kecil dulu, begitu. Lama-lama nanti dia menjadi bukit. Betul. Ya, Pak. Oke deh, teman-teman, kira-kira segitu pembahasan kita untuk podcast kali ini. Kira-kira podcast nextnya bahas apa ya? Ditunggu ya teman-teman. See you next week. Bye-bye.